telah hadir pada seminar peninggalan masa Hindu Buddha pada pagi hari ini. Jadi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan para pemateri. Pada pemateri, perkenalkan, nama saya Priscilla Radia Luna sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Bunci Sirzi Maria Daud sebagai pemateri kedua. Baik, jadi saya persilahkan. Yang pertama itu adalah Candi Kolondangan. Kita bisa lihat di gambar bahwa Candi Kolondangan ini sudah mulai tidak diurus karena yang pertama dia sudah dekat dengan sawah sehingga banyak orang yang sudah tidak mulai berpergian kepada Candi Kolondangan. Candi Kolondangan itu sendiri yang bertempat di Sleman sejak ditemukan pada tahun 1998. Candi ini masih misterius dan akhirnya terbengkalai sampai sekarang. Kolondangan bisa kamu temui di Dusun Kondangan, Kelurahan Sedak Tigro yang berada di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Yang menemukan candi ini adalah salah satu seorang petani yang sudah bekerja di sawah. Pihak yang bertanggung jawab atas hal ini kesulitan untuk mencari tahu asal usul dari candi tersebut karena yang pertama, candi ini ditemukan oleh petani saat mereka berniat untuk membuka lahan yang baru. Masalah dari candi ini adalah sepertinya candi ini diketahui belum selesai dibangun dan kemudian ditinggalkan begitu saja, dan yang tersisa pun hanya pondasinya yang berukuran 7x5 meter dan juga tidak ada peninggalan prasasti yang berada di peninggalan candi tersebut, maka belum diketahui secara pasti berasal dari kerajaan mana candi tersebut. Tetapi ada beberapa peneliti, salah satunya adalah Prato, yaitu mengatakan bahwa candi ini berasal dari kerajaan Mataram kuno, dan juga mengatakan bahwa di bagian bawah dari candi ini memiliki bangunan yang besar tapi belum digali. Nah, sekarang adalah saat kita bagaimana untuk merawat candi-candi seperti ini. Yang pertama, teman-teman, kita harus menjaga agar bentuk asli dari candi ini tidak berubah-ubah dengan cara kita sebagai para anggota zaman sekarang itu tidak merusak atau menggali hal-hal lain yang berada di sekitar candi tersebut. Lalu yang kedua, rutin mengunjungi. Nah, ini salah satu hal yang bisa membuat candi itu tetap terjaga, karena dimana dengan banyak orang yang mengunjungi, maka candi itu juga bisa lebih gampang dirawat. Dan pastinya untuk membersihkan candi ini membutuhkan biaya. Nah, biaya ini bisa didapatkan saat kita mengunjungi candi tersebut. Lalu yang terakhir itu menaati peraturan yang berlaku. Seperti yang kita tahu, Indonesia juga sangat percaya dengan yang namanya hukum alam. Jadi setiap tempat pasti memiliki hukum alam. Dan menurut kami sendiri bahwa candi itu sangat-sangatlah hal yang sangat suci, dan itu merupakan peninggalan yang sangat berharga dari nenek moyang kita sebelumnya. Jadi diharapkan untuk menjaga agar candi tersebut tetap menjadi suci. Nah, teman-teman, selain dari Candi Kolondangan tadi, ada juga salah satu warisan Indonesia yang sepertinya terbengkalai, yaitu Candi Bojonegoro. Nah, seperti yang bisa dilihat pada poin di atas bahwa Candi Bojonegoro ini seperti rusak atau terbengkalai. Candi Bojonegoro terletak di Kampung Bojonegoro, Desa Cangkuang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Situs candi ini ditemukan pada tahun 2002, teman-teman. Tetapi sejak itu belum dilakukan pemunggaran bangunan candi. Nah, alhasil bagian Candi Bojonegoro yang ini masih berupa kaki candi dan sisa-sisa runtuhan yang dikumpulkan di sekitarnya. Belum ada gambaran mengenai bentuk bangunannya pada mulanya, sehingga candi ini seperti yang terlihat pada gambar sebelumnya ini, candi ini masih berantakan. Melansir dari Kompas Regional, penelitian awal terhadap situs ini menemukan bahwa bangunan candi diperkirakan sudah ada sejak abad ke-6 pada masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Meski Candi Bojonegoro juga menjadi salah satu candi tertua di Jawa, tetapi pemunggaran dan pelestariannya belum berjalan karena terkendala banyak hal. Melansir di Kompas Regional pula, para peneliti Candi Bojonegoro pernah melakukan penelusuran dan menemukan runtuhan candi yang berada di dalam wilayah pabrik. Lokasi candi yang disebar terjepit itulah yang menyulitkan upaya pelestarian Candi Bojonegoro. Hingga kini, banyak runtuhan dan benda arkeologi yang dibiarkan menumpuk di tempat pencatatan yang didirikan di dekat bangunan utama Candi Bojonegoro. Melakukan beberapa cara
Bonje ini. Cara pertama yaitu kita perlu menjaga bentuk asli yang sudah ada. Nah, agar nanti kita bisa suatu saat nanti kita mungkin bisa menemukan sisa-sisa reruntuhan dari Candi Bojong yang lain, kita harus menjaga candi yang sudah ada. Lalu yang kedua, kita harus rutin mengunjungi. Untuk mendapatkan biaya dalam merawat candi ini, kita harus ke situs untuk mengunjungi candi tersebut, sehingga kita akan memperoleh biaya operasional. Lalu dengan rajin mengunjungi dari candi ini, kita juga bisa dengan rutin merawat dan menjaganya. Yang kedua itu menjaga kebersihan. Selain teman-teman ada Candi Rimbi. Candi Rimbi adalah salah satu peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Seperti kita bisa lihat di gambar, katanya Candi Rimbi adalah candi untuk jalan masuk menuju ke Kerajaan Majapahit. Nah, candi ini berada di Kecamatan Baren, Kabupaten Jombang, di mana bangunan candi ini tepat berada di pinggir jalan raya Mojagung Wonosalam yang berada di lereng Gunung Anjas-Moro. Beberapa bagian candi terlihat seperti kropos dan berwarna mulia. Belum lagi ketika musim hujan datang, beberapa bagian candi tertutup oleh lembu hijau karena memang sudah lembab. Nah, untuk menjaga candi-candi yang terbengkalai seperti ini adalah seperti menjaga bentuk asli, rutin mengunjungi candi-candi tersebut, menjaga kebersihan dan juga tidak coret-coret dan menaati peraturan yang berlaku. Baik, terima kasih kepada pemateri karena telah menjelaskan tentang peninggalan masa Hindu-Buddha. Para audiens, saya persilakan untuk bertanya. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara tersebut terlihat masih bagus walaupun dipenuhi dengan lumut karet? Perkenalkan, nama saya Novi. Di sini saya akan bertanya, apa pengaruh dari peninggalan Hindu-Buddha tersebut terhadap kehidupan di Indonesia? Jadi saya ingin bertanya, mengapa Candi Kelondangan itu disebut sebagai salah satu candi yang misterius dan belum terbengkalai sampai sekarang? Terima kasih. Saya Devin. Di sini saya akan bertanya, apa kesimpulan yang teman dapat ambilkan dari materi yang dibawakan tadi? Terima kasih kepada audiens yang telah memberikan pertanyaan. Kepada pemateri, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa pengaruh peninggalan Buddha terhadap kehidupan Indonesia? Yang pertama, sebagai penambah budaya dari negara Indonesia itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, contohnya prasasti yang masih berada sampai sekarang. Nah, prasasti itu bisa digunakan sebagai informasi untuk warga sekarang dengan cara kita mengetahui bahwa kerajaan itu dulu terletak di mana dan apa saja budaya-budaya mereka yang masih bisa digunakan sekarang. Contohnya adalah penanggalan Jawa. Lalu yang kedua, bagaimana cara agar candi tersebut, candi Rimbi yang sudah kami jelaskan tadi, tidak masih bagus walaupun dipenuhi dengan lumut. Nah, salah satunya yang bisa kita lakukan dengan cara selalu merawat candi-candi tersebut tanpa mengganggu letak bangunan yang sudah dibuat. Seperti yang kami sebutkan tadi, yaitu menjaga bentuk asli, di mana kita bisa menjaga candi Rimbi tetap bagus dan tidak kelihatan tidak terjaga dengan cara kita mengunjungi candi tersebut. Dan saat kita mengunjungi, kita bisa berikan dana pada para penjaga lokal yang menjaga candi tersebut agar mereka bisa membersihkannya setiap hari. Lalu yang ketiga, kenapa Candi Kelondangan disebut misterius? Candi Kelondangan disebut misterius karena sampai sekarang belum ada hal-hal yang bisa dijadikan sebagai alasan pasti candi ini berasal dari Kerajaan Mataram kuno. Maka bisa disebut bahwa candi ini masih misterius, ditambah juga pembangunannya masih dikatakan belum selesai. Lalu yang terakhir tadi, apa kesimpulan dari materi yang sudah kami jelaskan? Materi ini hanya mendapatkan kesimpulan kita semua bahwa kita sebagai generasi baru harus menjaga candi-candi yang sudah merupakan peninggalan dari nenek sebelumnya, di mana kita dengan kesadaran kita tersendiri yaitu harus menjaga dan merawat candi-candi tersebut agar budaya Indonesia tetap ada dan tidak hilang, dan anak cucu kita pun nanti bisa mengetahui bahwa kerajaan-kerajaan yang terbajar ini masih ada buktinya sampai mereka ada. Nah, cara merawat tadi seperti yang kami bicarakan dari awal. Yang pertama itu menjaga bentuk asli, rutin mengunjungi, menjaga kebersihan, tidak coret-coret dan menaati peraturan berlaku. Sebenarnya orang-orang yang bertanggung jawab atas candi-candi yang kami bicarakan tadi adalah kita sendiri. Karena dengan adanya kita bisa menjaga candi-candi itu agar bisa tetap bersih dan terawat. Baik, sekian seminar peninggalan masa Hindu-Buddha kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya sebagai Buddha. Saya Francisca Oliver Repsi sebagai jurnalis. Saya Kesana Raditma sebagai materi. Saya Federika Jamal sebagai audiens. Saya Maria Kesana sebagai audiens. Saya akan pilih Kafe sebagai audiens. Saya dengan Kabinat Fitra sebagai audiens. Saya Mrs. Suzy Mariana sebagai pemateri.